Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara pendengar, ada dua kebiasaan orang berilmu yang sepintas tampak keren, sebab menunjukkan kualitas keilmuan mereka. Tetapi kebiasaan itu dilarang oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW karena lebih besar mudaratnya dan dapat dibilang tidak membawa kebaikan sama sekali. Kebiasaan apakah itu? Tidak lain adalah perdebatan dan perbantahan. Mengapa perdebatan dilarang? Sebab rata-rata orang-orang yang berdebat itu mencari kemenangan, bukan mencari kebenaran. Karena itu, orang yang berdebat sering mengaburkan kebenaran yang disampaikan oleh lawannya. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan tersesat suatu yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali mereka terlibat perdebatan masalah agama." Hadis riwayat Tabrani. Orang yang kalah dalam berdebat biasanya merasa malu dan sakit hati, lalu memendam dendam dan meluncurkan permusuhan. Akibatnya, pikiran dan energinya hanya terfokus untuk membalas kekalahannya, sehingga ia mengabaikan masalah lain yang lebih penting. Benarlah jika dikatakan perdebatan hanya timbulkan kerugian. Abu Darda mengabarkan, suatu waktu Nabi Muhammad SAW mendatangi para sahabat yang sedang berdebat soal agama. Seketika wajah beliau tampak marah dan bersabda, "Wahai umat Muhammad, bersabarlah. Sungguh, umat sebelum kalian binasa karena perdebatan. Tinggalkanlah berdebat, karena orang yang benar-benar mukmin tidak akan berdebat, dan orang yang suka berdebat benar-benar sempurna kerugiannya." Hadis riwayat Bazar. Dalam kesempatan lain, Rasulullah SAW juga bersabda, "Tinggalkanlah perdebatan, karena orang yang berdebat akan memperoleh kerugian, dan pada hari kiamat aku tidak akan memberikan syafaat kepada orang yang berdebat." Hadis riwayat Tabrani. Pahala bagi orang yang meninggalkan perdebatan sangatlah luar biasa. Nabi Muhammad Rasulullah SAW, "Aku adalah pemimpin 3 gedung yang ada di surga. Pertama, sebuah gedung yang berada di halaman surga. Kedua, sebuah gedung yang terletak di tengah-tengah surga. Ketiga, sebuah gedung yang berada di atasnya yang diperuntukkan bagi orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun ia benar, dan bagi yang meninggalkan dusta meskipun bercanda, serta bagi orang yang berakhlak baik." Hadis riwayat Bazar dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Saudara pendengar, lalu mengapa agama kita juga melarang berbantah-bantahan? Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, "Tinggalkanlah berbantah-bantahan, karena perbantahan itu tidak dapat dipahami hikmahnya dan tidak dapat dijamin keamanan fitnahnya." Hadis riwayat Tabrani. Ancaman bagi orang-orang yang suka membantah begitu luar biasa dahsyatnya. Nabi Muhammad Rasulullah SAW menegaskan, orang yang paling dibenci Allah ialah orang yang sengit dalam bertengkar dan suka berbantah-bantahan. Hadis riwayat Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Saudara pendengar,
Marilah dari sekarang kita hindari perdebatan dan perbantahan. Barangkali ada yang bertanya, bagaimana jika yang kita katakan itu benar? Kewajiban kita hanyalah menyampaikan kebenaran. Kalau orang yang kita ajak bicara itu mendebat atau membantah dengan berbagai macam alasan, maka kita tidak usah menanggapinya. Memang terasa sulit membiarkan bantahan yang tidak mendasar, apalagi jika orang tersebut mencela dan memaki kita, pasti kita terpancing untuk melayaninya. Untuk itu, anggaplah semua ucapannya bagai angin lalu. Yang penting kita sudah menyampaikan kebenaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menghindari perbantahan. Demikianlah saudara, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.